Halo semuanya, kita mulai dari dasarnya dulu ya untuk citra digital dan apa itu citra. Ibu akan juga membahas tentang pengolahan itu ngapain aja sih, gitu ya. Oke, kita bahas tentang citranya dulu ya. Jadi citra itu kalau Anda ingat mata kuliah sinyal gitu ya, sinyal itu, maka citra itu adalah sinyal yang sifatnya adalah dua dimensi. Ya, ada berbasis ruang. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y di mana masing-masing punya nilai intensitas, punya amplitudo. Nah, dalam hal ini adalah intensitas cahaya yang diterima oleh sensornya. Nah, yang bisa kemudian ditangkap menjadi citra macam-macam. Ada yang berasal dari gelombang elektromagnetik yang sifatnya adalah cahaya nampak atau visible light. Ada yang sifatnya dari kamera inframerah, maka Anda mendapatkan citra infrared. Ada dari gelombang suara, contohnya pada saat USG gitu ya. Maka Anda mendapatkan data dua dimensi yang merupakan hasil dari mensensing suara, pantulan suara. Ada juga menggunakan kesehatan, misalkan citra dari MRI, kemudian menggunakan X-ray, ya. Kemudian Anda mendapatkan gambar ronsen. Nah, itu juga bisa diolah dalam bentuk digital untuk dianalisa lebih lanjut, gitu ya. Nah, Ibu perlihatkan gelombang elektromagnetik apa yang kemudian bisa dijadikan inputan untuk citra gitu ya. Misalkan oke, Ibu tunjukkan frekuensi dan panjang gelombang dari si visible light ini. Oke, contohnya, yang ini misalkan. Oke, nah Anda lihat di sini bahwa cahaya nampak, gambar yang biasa kita tangkap sehari-hari atau mata kita bisa menangkap sehari-hari adalah sebuah jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu. Jadi lebih atau kurang dari itu tidak bisa kita lihat, gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat mulai dari warna merah sampai biru, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa membuat sensornya dan bisa membuat representasi gambar atau citranya adalah inframerah misalkan. Atau ada juga gambar X-ray yang lebih panjang gelombangnya lebih tinggi daripada visible light yang bisa kita lihat ya. Itu juga bisa kemudian kita analisa, kita tangkap dan kita analisa citranya. Oke. Kemudian itu beberapa contoh citra yang akan bisa kita olah, tapi kita fokus dulu di gambar yang cahaya nampak ya, karena secara umum Anda akan banyak menangkap dan mengevaluasi citra dengan jenis tersebut. Jadi Anda biasanya menggunakan kamera digital, kamera DSLR gitu ya, atau kamera smartphone Anda untuk menangkap citra tersebut. Oke, kemudian nah, karena sifatnya adalah dua dimensi, jadi si citra ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk grid, gitu ya. Atau ada yang menyebutkannya setiap satuannya. Jadi misalkan representasinya nanti jadi seperti ini, misalkan. Ya, ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya misalkan. Sumbunya ke sana misal. Ya. Nah, masing-masing ini akan masing-masing komponen nilai dari gambar Anda ini akan disusun dalam bentuk grid, regular grid. Reguler apa? Karena setiap size-nya satu titik ini sentimeternya sama. Satu titik di sini disebut dengan pixel. Ya, jadi satu titik di sini adalah satu pixel. Jadi kalau ada gambar misalkan pixelnya berapa ukurannya? Oh, 420 kali 320. Berarti Anda akan punya nilai sebanyak ke kanannya 420, ke atasnya sebesar 320 nilai gitu ya. Gridnya ada sejumlah itu, di mana masing-masing titik disebut dengan
piksel. Ya, oke. Kemudian itu definisi citra dan representasinya. Jadi pasti nanti misalkan pada X1, Y1 koordinat 11 misalkan piksel pertama koordinat 1,1 misalkan ketemu nilainya adalah 2 misalkan. Nah, itu berarti intensitasnya dari piksel tersebut. Oke. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini citra diapain aja gitu ya. Ada Anda akan bahas berbagai proses manipulasi untuk memanipulasi citra yang tujuannya adalah untuk satu, Anda mau mengenhance gambarnya masih kurang bagus gitu ya, atau cahayanya masih rendah, atau cahayanya banyak noise-nya. Kita enhance dengan beberapa metode di pengolahan citra digital. Ada juga tujuannya adalah untuk menganalisa. Misalkan Anda rubah ke domain frekuensi supaya kemudian Anda bisa melihat objek berdasarkan frekuensinya, perbedaannya dengan objek yang lain. Atau ada tujuan yang paling banyak Anda gunakan nanti adalah untuk mengekstraksi fitur. Jadi misalkan Anda membuat sebuah sistem kecerdasan, kemudian Anda butuh dari citra tersebut. Jadi misalkan ada sebuah benda, Anda capture gambarnya, kemudian mau Anda ekstraksi fiturnya berupa panjangnya, diameternya, atau warna dominannya apa. Yang kemudian fitur tersebut biasanya Anda gunakan untuk di machine learning, pengenalan pola, gitu ya. Oke, jadi itu apa yang akan Anda pelajari di mata kuliah ini dasarnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya.